Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan final Liga Champions musim ini antara Manchester City versus Inter Milan yang akan dimainkan dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa dua tim ini punya ambisi yang besar untuk menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Apalagi Manchester City ya yang kita tahu bersama Pep Guardiola kekurangan satu gelar, yakni Liga Champions. Sedangkan Inter Milan yang terakhir kali menjadi juara dari Liga Champions pada tahun 2010 kali ini bisa kembali lolos ke final setelah mereka berjuang habis-habisan karena faktanya Inter Milan sama sekali tidak diunggulkan teman-teman di Liga Champions musim ini. Tapi sekarang mereka sudah berhasil lolos ke final. Dan saya sendiri tidak menyangka bahwa final dari Liga Champions musim ini adalah antara City lawan Inter. Bukan berarti bahwa dua tim ini tidak layak lolos ke final. Jelas dua tim ini layak lolos ke final teman-teman karena mereka punya ciri permainan yang khas. Jika Manchester City selalu mengandalkan ball possession, sedangkan Inter Milan lebih sering mengandalkan counter attack. Dan dua tim ini berhasil dengan ciri permainan mereka yang khas. Dan juga dua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang punya kemampuan untuk mengubah taktik permainan di tengah jalannya pertandingan teman-teman. Jadi saya yakin pertandingan dini hari nanti akan berjalan seru dan tentunya ketat. Nah tentu di atas kertas Manchester City diunggulkan ya teman-teman. Karena mereka memang adalah tim yang solid. Mereka sudah dilatih oleh Pep Guardiola untuk waktu yang lama. Dan Pep Guardiola telah buktikan bahwa dia bisa mengubah Manchester City menjadi salah satu tim yang disegani. Bukan saja di Liga Inggris saat ini, tapi juga di Eropa. Karena ini bukan final pertama bagi Pep Guardiola di Liga Champions. Betul kan? Sebelumnya dia berhasil membawa Manchester City lolos ke Liga Champions pada tahun 2021 lalu. Tapi ternyata kalah lawan Chelsea di final. Sedangkan Inter Milan yang bisa lolos dari grup neraka, ternyata bisa juga menyingkirkan dua tim asal Portugal, Porto dan juga Benfica. Dan kemudian menyingkirkan tim sekota yakni AC Milan sampai mereka lolos ke final. Jadi tentu bagi Inter Milan sekarang setelah mereka lolos ke final, ya tentu mereka juga ingin menjadi juara dan saya feeling bahwa mereka juga akan berani bermain sedikit menyerang. Saya tidak mengatakan akan berani bermain terbuka karena sangat berbahaya untuk bermain terbuka menyerang lawan Manchester City karena City juga adalah salah satu tim yang efektif untuk mencetak gol melalui fast break atau counter attack. Tapi Inter juga tidak bisa diremehkan teman-teman karena mereka punya materi pemain yang bagus juga, bahkan banyak pemain yang berpengalaman. Seperti ada Lukaku, ada Edin Dzeko, kemudian ada Mkhitaryan, ada juga Darmian, ada juga Acerbi, ada juga Barella, ada juga Di Marco. Jadi ini banyak pemain-pemain yang berpengalaman. Ada juga Brozovic. Jadi mereka juga tidak bisa diremehkan. Tapi tentu City ini punya keunggulan karena mereka punya Erling Haaland. Tapi salah satu fakta uniknya teman-teman bahwa Manchester City, seperti yang berkali-kali saya katakan mungkin sudah lebih dari 100 kali, bahwa Manchester City is not all about Erling Haaland. Manchester City bukan saja tentang Erling Haaland, tapi ada banyak pemain-pemain lainnya yang bisa juga mencetak gol bagi Manchester City. Karena faktanya meskipun Haaland, jika saya tidak salah, sekarang telah mencetak total 12 gol di Liga Champions, tapi ada 12 pemain dari City ya secara total berikut Erling Haaland yang telah berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Artinya kalau Haaland dijaga ketat, bisa jadi nanti ada pemain lain yang masuk dari lini kedua. Seperti yang mereka tunjukkan di dua pertandingan di babak semifinal lawan Real Madrid lalu. Betul kan? Haaland dikunci walaupun Haaland mendapatkan peluang. Haaland tidak bisa mencetak gol, tapi pemain-pemain lain berhasil mencetak gol dan menyingkirkan Real Madrid. Jadi ini kalau untuk menyulitkan City dalam urusan mencetak gol yang harus dimatikan di lini tengah mereka teman-teman. Karena lini tengah mereka ada pemain-pemain seperti De Bruyne, Gundogan yang punya kemampuan untuk mencetak gol, punya kemampuan untuk memberikan umpan-umpan kunci. Dan juga di belakang mereka ada Rodri. Jadi jangan lupakan Rodri juga. Pemain ini tiba-tiba bisa muncul untuk memberikan umpan atau juga mencetak gol. Jadi terlalu banyak pemain dari City yang punya kemampuan untuk membangun serangan dan juga mencetak gol. Jadi tidak akan mudah lawan Manchester City ini. Kalau juga menjaga pemain-pemain yang berada di tengah atau juga di posisi defensive midfield, ya nanti tiba-tiba dua pemain yang bermain di sayap nih. Antara Grealish atau juga Phil Foden atau Mahrez atau juga Bernardo Silva, mereka yang tiba-tiba bisa melakukan penetrasi ke pertahanan tim lawan. So it's not easy.
Nah, bagaimana Inter bisa menangani gempuran dari Manchester City? Ya, mereka harus benar-benar bermain padat di tengah, ya, kemudian rapat di belakang. Nah, bagusnya dari Inter Milan saya melihat permainannya, striker mereka, bahkan Edin Dzeko pun sering turun sampai ke lini pertahanan untuk membantu pertahanan. Jadi ketika Inter itu bertahan, hampir semua pemain mereka akan ikut bertahan. Ya, ini adalah ciri khas permainan mereka. Tapi ketika counter, yang counter itu palingan 3 sampai maksimal 4 pemain. Kenapa bisa seperti itu? Karena Inter punya kecepatan di 2 sektor wingback. Ada Dumfries, kemudian ada juga Di Marco. Nah, jadi Inter itu akan lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para pemain City. Karena walaupun City bermain dengan fullback yang di-convert menjadi center back seperti Kyle Walker, nah mereka harus hati-hati karena Inter ini serangannya tajam banget dari kedua sektor flank. Apalagi itu Di Marco ya, umpan-umpannya terukur banget. Plus salah satu lagi keunggulan dari Inter bahwa para pemain mereka yang di pertahanan juga bisa ikut membangun serangan. Seperti Bastoni, Acerbi, dan juga Darmian. Darmian juga akan adalah fullback yang di-convert menjadi center back. Jadi ya inilah salah satu keunggulan dari Inter. Tapi City, para center back mereka juga senantiasa bisa memberikan umpan-umpan kunci langsung dari pertahanan menuju ke ruang pertahanan dari tim lawan yang beberapa kali mereka lakukan musim ini dan berhasil. Dan itu sangat menguntungkan bagi Erling Haaland karena ketika ada bola diberikan dari lini pertahanan, dia akan cepat mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Nah, jadi kurang lebih dua tim ini ya punya keunggulan masing-masing. Tapi City, teman-teman yang saya lihat, ya jelang musim ini berakhir, mereka ini adalah tim yang sulit sekali dihentikan. Memang mereka terakhir kalah lawan Brentford, betul kan? Tapi ketika itu kan mereka gak full tim. Nah, bagi Inter, menurut saya teman-teman yang mereka harus waspadai dari City, selain juga direct pass, selain juga pergerakan dari para pemain dari second line, adalah kemampuan dari Haaland untuk menarik perhatian dari para pemain mereka yang berada di pertahanan. Ini kepintaran dari Haaland. Jadi walaupun Haaland itu sering berada dalam posisi yang sulit untuk bisa mendapatkan bola, tapi dia tetap aja akan bergerak, coba untuk mencari ruang. Nah, ini yang bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Inter. Sedangkan dari City, kalau mereka ingin cepat mencetak gol ke gawang dari Onana ya, penjaga gawang dari Inter Milan, nah mereka harus bisa memanfaatkan crossing-crossing. Nah, kenapa saya mengatakan kali ini crossing-crossing? Karena Inter itu sebetulnya beberapa kali saya melihat ketika ada crossing-crossing dari para pemain tim lawan dari salah satu sektor sayap, nah mereka sering kewalahan untuk menghalau bola keluar. Kalaupun mereka menghalau bola keluar dari kotak penalti mereka, biasanya tuh mereka tidak bisa menghalau secara sempurna. Nah, kemudian akan ada pemain dari lini kedua yang coba untuk memanfaatkan situasi tersebut. Kalau dari segi produktivitas, Manchester City lebih unggul, teman-teman, dari Inter Milan. Karena Manchester City telah berhasil mencetak total 31 gol dari 12 pertandingan Liga Champions mereka. Inter memang bukanlah tim yang buruk juga dalam urusan mencetak gol, karena mereka telah berhasil mencetak total 19 gol dari 12 pertandingan mereka di Liga Champions. Cuma Inter Milan memang lebih banyak kemasukan gol. Inter telah kemasukan total 10 gol, sedangkan Manchester City hanya kemasukan 5 gol loh teman-teman dari 12 pertandingan mereka. Artinya apa? City ini sudah punya balance of play dalam urusan menyerang dan juga dalam urusan bertahan. Maka itu mereka produktif, mereka tajam banget di depan, dan mereka pelit banget nih di belakang. Jadi mereka benar-benar bertahan secara solid. Inter Milan bergantung kepada performa dari penjaga gawang mereka. Jadi bukan berarti pertahanan dari Inter itu gak bisa ditembus, tetap bisa ditembus jika para pemain dari tim lawan itu bisa memenangi duel dengan para pemain Inter yang berada di tengah. Tapi performa dari penjaga gawang Inter, Onana, ini sangat bagus di Liga Champions musim ini, teman-teman. Feeling saya pertandingan dini hari nanti akan berjalan ketat. Tapi bagi saya persentase untuk pertandingan final di Liga Champions musim ini, teman-teman, adalah 60% bagi Manchester City dan 40% bagi Inter Milan. Jika Inter bisa menahan Manchester City dengan skor imbang sampai babak extra time selesai, sampai 120 menit itu selesai, mungkin mereka punya peluang menjadi juara melalui adu penalti. Saya mengatakan mungkin. Karena Manchester City is a very good team. Mereka punya materi pemain yang merata, mereka punya skuad yang dalam. Dan ketika Manchester City sulit mencetak gol, biasanya Pep Guardiola melakukan perubahan dengan memainkan pemain dari bangku cadangan, dan biasanya pemain tersebut bisa menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan. So this will not be an easy game for Inter Milan, teman-teman. Mereka harus benar-benar fokus di pertahanan dan mereka harus berupaya agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Sedangkan bagi Manchester City, mereka harus gaspol. Meskipun ini adalah pertandingan final, tentu mereka akan berhati-hati, tapi mereka harus gaspol. Mereka harus coba mencetak gol secepat mungkin. So for me, this is 60-40 game.
60% bagi City dan 40% bagi Inter Milan. Bagaimana prediksi dari teman-teman? Saya yakin kalian yang merupakan fans dari City akan mengunggulkan City dan kalian yang merupakan fans dari Inter akan mengunggulkan Inter. Tapi saya ingin tahu prediksi dari teman-teman yang merupakan fans yang netral. Silahkan memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan bagi saya teman-teman, di pertandingan final nanti key player dari Manchester City adalah Ilkay Gundogan, sedangkan key player dari Inter Milan adalah Barella. Jika para pemain Inter bisa mematikan Gundogan, mungkin mereka akan menyulitkan juga Kevin De Bruyne untuk bergerak secara leluasa, karena Kevin De Bruyne juga membutuhkan bala bantuan dari Gundogan. Jika para pemain City bisa mengunci pergerakan dari Barella, maka tentu akan menyulitkan bagi Inter untuk distribusi bola ketika mereka membangun counter attack. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.